ada. Tapi ini catatannya jangan lupa, ini jemaat yang pindah-pindah ini jemaat apa tadi namanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan ini bukan karena dia suka jalan-jalan, bukan karena satu gereja dia nggak suka, kemudian dia pindah dia jalan. Itu jadi pertanyaan berikut. Jemaat jalan-jalan kan tadi kalau dia ya karena ada alasan yang jelas. Bagaimana dengan orang yang pindah-pindah gereja itu, Kak? Berikut jemaat jalan-jalan kan tadi kalau dia ya karena ada alasan yang jelas. Bagaimana dengan orang yang pindah-pindah gereja itu, Kak? Nah, itu ya, mungkin karena masalah bukan karena ada karena profesi kan. Apalagi ada juga yang alasannya itu kayak diplomatis sekali. Kenapa pindah gereja? Oh, karena saya tidak bertumbuh di gereja itu. Itu gimana, Kak? Nah sekarang begini, dia pindahnya berapa kali? Kalau dia pindah udah 10 kali, dia bilang dia tidak bertumbuh, yang bermasalah sebenarnya gerejanya atau dia. Iya, benar sekali. Dengar itu orang-orang yang sering pindah gereja. Cukup 1 kali berarti. Jangan terlalu banyak. Saya berkali-kali. Oh, tapi kan bukan pindah konteksnya lain ya. Kadang kutip ya. Tapi kebanyakan itu jemaat berpikir dia tidak bertumbuh karena gerejanya, tapi sebenarnya dia tidak introspeksi diri. Iya, betul. Jangan-jangan kita yang salah tuh. Makanya kalau ya artinya kan dalam dunia ini manusia aja nggak ada yang perfecto gitu, yang sempurna. Gereja sempurna dalam dunia ini nggak ada. Itu kan cuma pandangan dia aja. Oh di sini yang dia lihat kan lebih kepada apa yang ditampilkan. Misalnya, oh di sini soundnya bagus. Oh di sini ternyata ada praise on worship-nya, ada lighting-nya begini. Nah biasanya juga based on selera begitu kan. Satu. Kedua, kalau dia konflik dengan gembalanya atau dengan pimpinannya, ya biasanya kan ketika dia cari di luar, ya kalau sikap hatinya begitu terus, nggak akan pernah dia dapat sesuatu yang sempurna di gereja sini lagunya update terus. Di sini semua ada plus-minusnya gitu himne. Jadi ya begitulah. Cuma sebenarnya kalau begitu mungkin ada solusi begitu, Kak. Kalau orang kayak dapat masalah terus memilih untuk mau pindah gereja itu sebaiknya apa sebelum dia mengambil keputusan untuk pindah? Ya sebaiknya nggak usah pindah gereja. Iya. Pindah hatimu aja yang diubah gitu. Mungkin kebanyakan mereka juga bukan kecewa ke gembala atau apa, mungkin kesama jemaat yang di situ karena kecewa atau apa, punya kesalahan. Bisa pindah. Memang sih. Atau mungkin ini bukan excuse lagi ya, bukan ini. Tapi kadang-kala ada kasuistik itu sesuatu yang bukan general, bukan umum lah. Misalnya dari 1000 itu 1-2 gitu catatan. Ya. Ada hal-hal yang memang dia rasa memang sudah gimana ya? Sudah tidak ini lagi, tidak bisa lagi diteruskan gitu. Kemudian ketika diambil keputusan untuk pindah gitu. Nah, tapi di situ juga harus jadi catatan. Ketika dia pindah ke dalam satu organisasi ataupun gereja yang lain lah, misalnya satu merek gitu, di situ juga dievaluasi dia bertumbuh nggak di situ. Kalau misalnya 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dia rasa, aduh ternyata ya berarti yang salah bukan gerejanya, dia sendiri gitu aja sih. Cuma itu kan bingung juga, Pak. Indikator pertumbuhan seseorang. Indikator pertumbuhan. Maksudnya bagaimana orang bisa tahu kalau dia bertumbuh? Itu kan masing-masing punya indikator sendiri. Ya, ada pembenaran indikator pertumbuhan. Ya tentu orang tersebut bisa jadi teladan, jadi berkat. Apa yang dilakukan itu bisa menginspirasi. Dampaknya. Bukan hanya soal di mimbar, karena di mimbar kadang-kala kan bisa aja orang ketika di sana kelihatannya rohani sekali, di luar gitu dia ini sebaliknya dia tidak bisa jadi berkat. Jadi begitu. Jadi indikator pertumbuhan menurut saya orang itu harus jadi berkat. Hidupnya semakin hari semakin disempurnakan. Bukan berarti dia tidak ada salahnya, tetapi makin hari dia makin dekat dengan Tuhan. Memang makin dekat dengan Tuhan, jadi perkembangannya lagi indikatornya apa gitu. Lebih. Tapi intinya bagi saya sih orang tersebut memang
ketika orang makin rohani, kita nggak bisa bilang dia makin rohani, tapi intinya dia bisa jadi teladan, jadi berkat loh. Apa yang dia katakan, dia lakukan itu sesuai. Jadi integritasnya ada, dan juga dia bisa memotivasi, mengencourage orang-orang lain untuk dia jadi bukan jadi follower, tapi dia jadi Inspirasi. inspirator. Dia yang diikuti gitu. Iya, Diikuti. following. Follower Iya. Di follow. Dia Cuma jadi leader. pertanyaan Kak, misalnya seperti dia yang dimana kan dia pindah-pindah karena pekerjaan, tapi dia punya basic organisasi tetap ada kan? Iya. Bagaimana dengan dia punya pemahaman tentang firman yang kan itu kan pindah-pindah, pasti kan gereja-gereja yang beda itu punya pengajaran yang sedikit-sedikit Beda-beda beda. juga. Bagaimana cara dia? Bisa saja kan dia jadi bingung Iya. mau ngana bro. Kalau bro pengalaman Ya, ada tuh? ada Gitu. sih, mungkin kadang ada beberapa yang kok ini beda sama yang sudah dari dulu saya dengar gitu. Tapi akhirnya saya berpikir ya, kalau kamu istilahnya sudah dewasa secara rohani kan, kita bisa ya Roh Kudus lah yang nanti akan Nah, istilahnya yang akan membimbing, dalam artian bahwa kita dengar dan nanti Roh Kudus yang akan buat kita memahami berdasarkan dasarnya kita. Yang penting ya dasarnya harus kuat dulu, jangan dasar pengajaran kalian masih amburadul Ya. terus pindah-pindah seperti itu. baru kok, wih, itu banyak tanya ini. Intinya begini kan, ada yang lagu yang bilang apa itu, yang jauh sejauh-jauh orang pergi pasti kampung halaman itu dia ingat Kampung gitu kan. halaman. Ya artinya konteks tadi jemaat jalan-jalan dalam tanda kutip ini, dia kan bukan mau berjalan-jalan, tetapi karena situasi dan kondisi pekerjaan itu dia menyebabkan dia harus begitu. Nah dia pasti juga kayak Landi, Bro Landi ini pasti ada base campnya, dalam artian di situ dia bertumbuh, di situ dari sekolah minggu, dari ini dia cinta Tuhan di situ. Nah itulah yang harus kembali didengar, dalam artian pengajaran yang kita pernah di situ kita rasa bahwa Tuhan itu membuat kita, pertumbuhan kita itu begitu signifikan, dan itu yang harus kita ingat-ingat. Kalaupun nanti masuk gereja lain tiba-tiba dapat pengajaran yang lain, ya kembali ke situ, laptopnya istilahnya di Kembali situ. ke laptop. Cuma pertanyaan itu kalau untuk Bro Lendi kan orang tuanya juga pendeta, jadi ya paling akan basicnya sudah ada. Bagaimana dengan orang-orang yang Ya, beda background tuh? makanya Itu tadi yang saya sedikit bilang, sulit. saya Kayak bilang. Kak menjawab Iya. tadi. Kalau tadi kan ya kita ya kayak saya pun keluar pun sama tadi Kak Roland bilang kan, karena ada insight dari Tuhan. Jadi iya. kadang-kadang jangan memang mau keluar ya karena memang dia nggak kamu mau. Iya. Tapi ya harus ada punya tujuan dari Tuhan. Tapi kalau case-nya ini kan asumsi-asumsi saja. Iya. Sharing santai. Kalau case-nya orang itu pindah pekerjaan di mana daerah itu tidak ada gereja organisasinya. Apakah dia harus pindah gereja atau gimana Kak? Itu dalam jangka waktu kayak keterima PNS atau apa yang di mana ditempatkan di daerah yang memang tidak ada gereja organisasinya. Itu berani mana menyikapinya? Ada online nggak dia? Jawaban. Ya, Iya. gimana kalau zaman tidak sekarang? ada di daerah yang belum ada sinyal? Karena ya pengalaman saya pun saya Iya. pernah sampai ke daerah pelosok yang ya di situ ada gereja. Berarti dia harus pindah gereja. Iya. Tapi yang disalahkan itu Kominfo. Korupsi, jadi sinyal tidak merata. Ada loh, Sinyal merata. ada satu tempat yang pengalaman saya datang lihat gereja, gereja dari kayu begini. Terus mereka bilang di sini Katolik, gereja ini, gereja ini. Iya. Jadi satu gereja itu dipakai oleh satu gedung. Oh, satu ikumen gedung. nih. Ikumen nih. Tapi mereka per jam-jam. Oh, Jadi iya. jam pagi ini yang dari ini, pagi ini gereja Protestan ini. Jadi satu gereja dipakai. Nggak ada masalah sih kita Nggak rasa. masalah. Nggak ada masalah. Ya. Artinya itu kan kasuistik aja. Kasuistik ya, kasuistik ya. Kalaupun memang dia tergerak terbeban,
Siapa tahu Tuhan kasih insight ya. Ini jadi kosakata Kembali baru ya, lagi insight. Ya. insight lagi ya. Tahu Tuhan kasih beban dalam hatinya, dia bangun gereja, organisasinya Untuk dia di situ. organisasi. Panggil gembala. Gembala dari mana? Istilahnya pimpinan gereja. Pak, di sini saya ibadah, saya jemaat merek gereja A. Belum ada gereja A di sini, tolong kirim hamba Tuhan A. Oh, ya. Bisa jadi Bisa kan? jadi. Dan dia jadi jemaat pertama Oh. gitu ya. Oh iya bisa kan, betul Di betul. situ lah pionir. Tapi untuk sementara ya dia beribadah aja di situ. Tapi kalau memang di gereja yang mungkin tidak satu merek dengan dia. Tapi kalau memang dia berakar kuat di gereja tertentu dan dia rasa, wah ini panggilan Tuhan buat saya mau bangun gereja meskipun saya bukan gembala, nanti saya telepon pimpinan gereja sinode, tolong saya jemaat A misalnya, saya mau bikin gereja Pantai Kosta A di sini, tolong kirim hamba Tuhan. Tidak salahnya, nggak ada salahnya itu. Lalu rintis langsung di situ ya. Iya. Cuma ada pertanyaan juga ini, Bro Lendi. Kan Bro Lendi juga bisa melayani pekerjaan Tuhan juga di bidang musik. Iya. Nah, bagaimana Bro pindah-pindah tempat ini terus paling rindu untuk ya ingin bermain musik begitu. Terus kan kalau memang disuruh main kan juga paling tidak enak kayak aduh bukan jemaat tetap atau pasti ada syarat-syarat. Kan ada gereja-gereja yang kalau mau melayani di gereja harus 3 bulan dulu berjemaat atau harus ikut doa kayak gitu. Nah, bagaimana Bro menyikapi itu? Pasti ada rindu untuk main. Jujur saya ada pengalaman, banyak pengalaman, ada pengalaman awal-awal terjun ke pekerjaan seperti kayak gini ya. Terus waktu itu di Bekasi, saya tahu saya cuma sekitar 3 bulanan di situ. Tapi karena masih istilahnya ya, karena masih muda mungkin itu, jadi masih bersemangat dan menganggap pemain musik itu adalah pelayanan saya. Itu ingat intinya dulu menganggap bahwa musik itu adalah pelayanan yang Tuhan mau saya lakukan. Tapi ya itu, jadi saya terkesan seakan-akan kayak meminta ke ini. Saya nih pemain musik ini. Jujur itu saat masih mempromosikan diri lah. Tapi akhirnya dalam rentang waktu saya mengalami bahwa proses Tuhan dalam istilahnya hidup saya juga, bahwa sampai akhirnya saya berpikir bahwa kalian kalau mau pelayanan jangan hanya di dalam gereja saja. Kan saya sudah dibawa Tuhan ke berbagai tempat. Tapi bukan berarti di dalam gereja tidak boleh. Iya, bukan boleh, berarti. tapi jangan cuma. Tapi jangan kayak istilahnya kita mengkultuskan diri kita. Ya, jangan memaksa. Memaksa lah, kayak mempromosikan. Sekarang kan jujur, kalau saya kayak melihat kembali perjalanan saya, jujur akhirnya jadi malu kok saat itu saya kayak seakan-akan mau mempromosikan diri. Cuma kan banyak pendeta juga begitu. Ini minta khotbah. Minta jatuh. Saya ini dari kan. Ya, saya tidak mau menilai mereka, tapi ini pengalaman pribadi bahwa sampai akhirnya ya Tuhan benar-benar akan proses bahwa ya kalau memang ada tempat-tempat yang saya datang tanpa perlu memberitahu pun saya bisa main musik dan apa ya dipercayakan. Dan itu ya itulah maksudnya bagi saya, itulah kesempatan saya untuk melayani. Tapi kalau enggak dan istilahnya kamu masih bisa memberi dampak di luar, ngapain kamu mau memaksakan? Ya beribadahlah, hari Minggu datanglah beribadah, bersekutu kan istilahnya, cari komunalnya, cari persekutuannya. Dan saat itu ya di situ maksudnya perkembangan rohani saya akhirnya jadi lebih bertumbuh untuk seperti itu. Saya rasa tertemplak juga ini. Jadi nggak usah cari jadwal. Cari jadwal bisa jadi tema baru. Pendeta cari jadwal. Lupa. Cuma kayaknya sudah setengah jam lebih. Terlalu asik. Sebenarnya ada pertanyaan ya, buat ini pertanyaan yang mungkin bagi saya enggak ini, tapi untuk jemaat jalan-jalan yang istilahnya pindah-pindah lah. Mereka kadang-kadang kan saat nanti ya ini pengalaman lah. Orang bilang kayak gini, kamu kalau terlalu banyak pindah-pindah, kamu kalau mati siapa yang nanti? itu betul. Gimana
Kak Roland, tanggapan untuk itu kan? Ya, itu memang secara organisatoris juga pasti akan begitu gitu kan. Tapi biasanya kalau dari organisasi dia lihatnya di yang terakhir dia di mana dia. Oh, itu jawaban sih sebenarnya Ya. oke lah Kak. Benar-benar. Cuma di Sulawesi Tapi Utara ada juga yang ketika dia pindah dia nggak ngomong-ngomong tiba-tiba bilang aja gitu. Nah itu yang sulit. Itu yang kadang bingung kan? bikin berantem gembala dengan gembala, pendeta dengan pendeta kalau gara-gara itu jemaat saya. Oh enggak, dia nggak pernah menyatakan diri mau pindah. Oh tapi dia sudah ibadah di sini. Waduh, Nah, itu yang kan? begitu Iya. yang Cuma Kak, berarti kalau di Sulawesi Utara kan duka banyak. Saya ikut acara duka. Bagaimana ada duka yang hari pertama gereja lain, hari kedua gini. Apakah dia memang banyak gereja, pindah gereja atau gimana itu Kak? ya itu biasanya karena keluarganya. Oh, keluarga. Misalnya orang tua, opa ini, kemudian anaknya ada 7, satu gereja Advent, satu Oh, gereja Gemim, satu ada. GPDI A, GPDI B, jadi itu digilir, jadi 7 malam begitu. Misalnya itu contoh aja. Cuma dari setelah lewat berapa menit ini? Sudah terus. Cuma intinya dari tadi yang kita bisa dapat saya bagi saya bisa dapat dari penjelasan Kak bahwa pindah gereja itu bukan masalah atau cuma jalan-jalan bukan masalah boleh atau tidak, Iya. tapi bagaimana dia punya alasannya dulu tuh Iya. kan. Alasan. Dan Artinya- lebih baik kita jadi jemaat sebelum memutuskan untuk pindah gereja. Anda harus introspeksi diri dulu sebenarnya, ya kan? Baru Jangan cuma memutuskan bilang, pindah. nggak bertumbuh, Kebanyakan nggak jemaat kan pindah dulu baru introspeksi. Salah tuh Kak, mesti introspeksi dulu baru Ngambek memutuskan. dulu baru habis itu baru pindah. Jadi intinya ya itu. Cuma Jadi- sebelum tutup ada pertanyaan yang nanti mungkin akan sambung di pembahasan lain Kak. Iya. Kayak contoh lain pindah-pindah begini. Perpuluhannya ke siapa Kak? perpuluhannya nanti dijawab di episode Mantap, thank you.